Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Daisy, balik lagi sama aku Queen. Nah, di video kali ini aku mau bahas sinopsis lagi nih. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak? Yups, betul. Aku di sini mau bahas sinopsis lagi bukunya karya Terelie. Nah, clue-nya ada di video selanjutnya tuh. Kalian udah pada nonton belum video yang sebelumnya? Kalau belum nonton, mending ditonton dulu yuk. Soalnya ceritanya nyambung. Kalau kalian belum nonton yang video sebelumnya, mungkin nanti kalian agak kesusahan dikit lah ya. Nah, sebelumnya gimana nih kabar kalian semua Sobat Daisy? Semoga kalian tetap sehat-sehat aja ya. Karena COVID-19 ini masih terus berjalan Sobat Daisy. Miris banget kan? Kalian jangan lupa lakuin 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker kemanapun kalian pergi. Nah, jangan lupa juga kalian harus sering-sering olahraga pagi Sobat Daisy, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa minum air putih. Oke, daripada kita bahas kepanjangan, langsung aja yuk kita ke ceritanya. Jadi gini Sobat Daisy, di buku bulan ini yaitu kelanjutannya dari buku Bumi. Di sini tuh 6 bulan setelah kejadian peperangan yang ada di klan bulan itu, Ali, Sally, dan Raib tuh kembali lagi lah ke kota asalnya. Nah, dengan catatan mereka tidak boleh menggunakan kekuatannya di bumi gitu guys. Nah, segeralah pergi Sally, Ali, Raib, dan Ili itu menunggangi harimau-harimau putih itu. Pertama-tama mereka pergi ke arah utara, dipimpin oleh Ili yang nunjukin arah jalannya guys gitu. Soalnya ada kayak dikasih petunjuk arah itu. Pergilah mereka ke utara. Sesampainya di utara, mereka menemukan sebuah air terjun. Air terjun itu menandakan pokoknya di situ tuh clue-nya tuh pergilah ke utara dan temukan seruling yang tiada henti. Nah, ternyata seruling yang tiada henti itu adalah sebenarnya air terjun yang tidak pernah berhenti dan mengeluarkan suara deburan air seperti musik, guys. Nah, setelah sesampainya di sana, mereka jalanlah mereka, lalu mereka menemukan sebuah rumah kecil yang banyak dengan lebah-lebah, tapi lebah itu baik guys. Nah, nama pemilik rumah itu namanya Hana. Nah, si Hana itu tinggal seorang diri lah, tapi dia sangat baik kepada Sally, Ali, Raib, dan Ili untuk membolehkan mereka menginap di sana, termasuk harimau-harimaunya itu. Nah, pagi telah tiba, dibawakanlah bekal dari Hana itu untuk perjalanan Sally, Ali, Raib, dan Ili. Nah, jadi setelah mereka pergi dari rumah Hana, mereka jalan tuh ke selatan. Gak gampang sih buat jalan ke situ, banyak banget rintangannya guys. Ada monster, pokoknya ada banyak monster mengerikan deh. Ternyata ada salah satu kontingen dari mereka ada yang mau dimakan sama monster itu. Jadi salah satu dari Sally, Ali, Raib, dan Ili tuh menyelamatkan mereka lah. Setelah mereka menyelamatkan dari kontingen yang lain, ternyata adalah kebaikan hati dari ketua kontingen yang udah mereka bantuin tadi guys, sebagai tanda rasa terima kasih. Mereka memberitahu bahwa di selatan tuh clue-nya harus mencari kayak di tempat gelap gitu tapi terang. Jadi maksudnya gitulah, emang novel fiksi itu memang bikin pusing. Ternyata itu adalah di sebuah ladang yang dipenuhi oleh banyak jamur, dan dimana jamur itu tuh bisa bercahaya guys. Jadi bercahaya tuh cuma 4 jam dalam
kurun waktu yang lumayan lama. Nah, setelah di situ mereka menemukan clue lagi tuh. Sebenarnya itu bukan clue terakhir sih, cuman mereka mengira itu adalah clue terakhirnya, yaitu mereka disuruh pergi ke timur, ke barat, selatan, timur, barat, selatan, utara. Oh ya, timur ke barat, selatan ke utara, aku temukan. Pokoknya mereka ada clue lagi lah, pergilah mereka tuh. Ternyata di situ tuh ada sebuah benteng yang sangat besar, antara dari timur ke selatan tuh kayak udah nyampe gitu ya, nyampe. Terus mereka tuh bingung kan, mereka harus melewati itu dengan cara apa. Berpikirlah Raib, Sally dan Ali dan Ili tuh. Kenapa ketawa? Nah, sesampainya mereka di sana, ternyata ada benteng yang sangat besar, guys, sekitaran 200 meter lah. Tapi panjangnya tuh emang panjang banget, dari timur ke selatan tuh emang bener-bener gak ada celah buat mereka masuk ke situ. Nah, adalah salah satu dari mereka berpikir tuh, ternyata ada kayak bukan gua sih, kayak lorong-lorong kecil gitu yang lumayan agak besar yang dibuat oleh tikus-tikus itu sama tikus-tikus raksasa. Nah, terus mereka tuh masuk ke lorong situ tuh banyak banget juga rintangannya, yaitu dikejar-kejar sama tikus-tikus raksasa. Kalian bayangin gak sih gimana seremnya dikejar-kejar sama tikus raksasa? Sama tikus kecil aja kan kayak udah geli banget gitu, ini dikejar-kejar sama tikus raksasa kan gak banget gitu. Nah, sampailah mereka berempat itu melewati benteng yang sangat besar itu loh. Nah, udah sampai. Sesampainya mereka di sana, dengan kejeniusan Ali menggambar peta lah. Ternyata mereka hanya berputar-putar aja di situ, mengelilingi kota tersebut, guys. Nah, ternyata bunga matahari pertama itu mekarnya di rumahnya Hana yang banyak lebahnya itu tadi yang aku ceritain pas mereka singgah awal pertama di situ. Nah, balik lagi lah, Sally, Ali, Raib, dan Ili itu ke rumahnya Hana dengan tujuan agar mereka bisa memetik bunga matahari itu. Sesampainya di sana, ternyata mereka itu udah ketinggalan jauh. Udah banyak kontingen-kontingen yang mau memetik bunga matahari pertama itu, dan datang juga lah Miss Selena dan Al, dan juga ketua konsil yang ada di situ yang tadi loh, yang si Fana Taranata itu. Nah, guys, kan ada salah satu dari kontingen lain yang memetik bunga matahari itu, dihentikanlah oleh si Fana itu karena si Fana itu mau Raib yang memetik bunga matahari itu, karena emang bukan sembarangan orang yang bisa memetik bunga matahari itu, guys. Nah, dengan tujuan agar si Fana itu bisa mengeluarkan Tamus dan si Raja tanpa mahkota di dalam ruang bayangan di bawah bayangan. Pokoknya penjara dalam bawah bayangan gitu lah, guys. Nah, setelah itu terjadilah peperangan yang besar lagi, guys, di antara Fana dan para pendukungnya, dan juga Miss Selena, Auf, Raib, Sally, Ali, dan Ili untuk menghentikan niat jahatnya Fana, guys. Nah, kan peperangan terjadi sangat besar tuh. Nah, di situ Fana menyuruh lebah-lebahnya untuk menyengat Fana, guys, biar keinginan jahatnya Fana biar tidak terlaksana. Akhirnya keinginan Fana tidak terlaksana. Bunga itu diambil lah oleh Ili, dan Ili memohon agar dunia penjara bawah bayangan itu tidak pernah terbuka kembali, guys. Nah, gitu. Akhirnya Ili meninggal dan Fana masuk ke dalam penjara bawah bayangan. Mungkin segitu aja yang bisa aku ceritain sekarang. Maaf banget kalau banyak banget kesalahan, karena emang ceritanya tuh agak berbelit-belit juga sih kalau menurut aku. Tapi itu emang keren banget gitu, kalian harus baca deh novelnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you.